Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Qala al-faslu sadis fi sifati naumihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bil mawahib kana alaihi salatu wassalam yanamu awalal laili wa yastayqidhu fi awalil nisfi as-sani. Di dalam sifat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita juga tidur, bahasa Banjarnya guring ya. Jadi guring itu sifat manusia lemah. Dikatakan guring itu akhul maut, annal mauta annan nauma akhul maut. Jadi guring itu banding sanak dengan kematian. Kenapa guring disebut sebuah bencana? Karena guring itu menjadikan orang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Tidak memiliki manfaat. Karena dia diam dan tidak mengetahui apapun yang ada di sekitarnya. Matanya tertutup, telinganya tidak mendengar. Ya. Jadi dua fungsi penting manusia, tangan tidak bergerak, batis tidak berjalan, perut tidak makan. Nah, tapi inilah menunjukkan manusia lemah. Dan zat Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidaklah Allah itu terkena ngantuk, apalagi guring. Ngantuk aja kada. Ini zat Allah Ta'ala. Bahkan malaikat pun tidak ada yang guring. Hanya manusia dan binatang. Iwak tuh guring juga sekalinya, kesahnya jebak kunyong, padahalnya guring. Tapi iwak tuh lain guringnya lawan kita. Nya bila pina najar, pina bayun ayun tuh guring tuh. Nah, karena tapi gagah lagi di akuarium tuh. Ya, jangan disangka iwak tuh kada guring, guring juga. Karena Nabi kita Muhammad ini bangsa manusia yang mana beliau diutus untuk manusia, sehingga sifat tidur ada pada beliau. Nah, bagaimana sifat guring Nabi? Adalah Nabi kita, beliau guring di awal malam. Di awal malam artinya setelah sholat isya. Jadi Nabi kita tidak senang begadang. Jadi awal malam itu kapan? Imbah isya, guring beliau. Ya. Dan ini waktu yang disunahkan. Waktu yang disunahkan. Beberapa waktu itu dimakruhkan. Di antaranya guring sebelum isya. Waktu seperti ini merusak perilaku. Di antaranya merusak rohani. Guring seperti ini di waktu sebelum isya atau imbah maghrib. Nah, makanya usahakan setelah maghrib ini sampai isya dibawa ba'amal. Ya, modal kita untuk tabungan akhirat.
Cukup sudah kita menabung pagi, siang, sore, menabung untuk dunia. Untuk akhirat kapan tabungannya, usahanya? Setelah maghrib ini sampai isya. Termasuk makruh, ada bagus. Yang kedua, guring setelah sholat subuh. Imbah sembahyang subuh langsung guring. Ya. Itu yudhib barakatur rizq wal umur, menghilangkan keberkahan rezeki dan umur. Ya, rezeki dan umur hilang berkahnya. Jadi bagusnya juga ba'amaliyah, bacaan. Apakah nang dibaca? Ya, sebab di waktu pergantian siang malam itu disaksikan dua malaikat. Malaikat yang menjaga kita di waktu siang naik di waktu maghrib. Yang menjaga kita di waktu malam turun di waktu maghrib. Dilihat orang ini dalam keadaan ibadah, senang malaikat. Begitu juga subuh. Nah, dan juga waktunya adalah sampai terbit matahari. Imbah terbit matahari atau waktu duha boleh guring. Tapi kita jarang, ya, biasanya begawi. Nah. Kemudian guring imbah asar juga kada bagus. Itu mewarisi hilang akal. Maulah akal itu semakin sumpek. Orang bila guring imbah asar, guring kededa apa-apa guring, maka bangun itu kadang otak ini kayak ada tapi raum penjenak tuh kada tapi nyaman berpikir tuh. Ya. Nah, dan itu memang seperti itu dikatakan, dan itu mujarab, memang sudah ditulis dan dibuktikan. Ketika orang mendengar ujarnya bujur juaka guru nih imbah asar guring maulah orang tuh ada waras atau gila, bisa juga imbah ininya sengaja imbah asar guring sehari, 2 hari, 3 hari, ada gila, sehat, otaknya masih bagus, datang ke wadah guru, mengetok pintu, guru ulun masih sehat, ulun beberapa hari guring imbah asar, ada apa-apa ulun, bagus saja. Jar guru ikam ini jam 12 malam belang, ada ingatkah? Sekalinya mendatangi guru jam 12 malam. Ada ingat lagi mengapuk rumah guru tetangah malam di sini, nah ya kala ada ingat lagi kala. Bujurai kada gila, cuman kada ingat lagi. Orang baelang tuh bujur-bujur jangan tetangah malam. Gara-gara katuju guring imbah asar. Sunnah Nabi guring, beliau guring kailulah itu siang. Guring Nabi siang dan malam. Siang kapan? Kailulah. Guring 1 mat sebelum duhur. Nah, jadi sejam sebelum duhur itu guring Nabi kita istirahat. Apa fungsi kailulah? Itu yusa'id ala qiyamil lail. Memudahkan orang untuk bangun malam, sholat tahajud. Berkat qiyamul lail, berkat kailulah. Ada yang mengatakan kailulah itu boleh imbah zuhur, antara zuhur sampai asar. 2 pendapat boleh, tapi yang kuat sebelum zuhur, ya. Dan waktunya sebentar, mungkin paling lama 1 jam. Kalau kebanyakan itu berlebihan pula, membuang umur, membuang waktu. Dikatakan orang yang guring siang kailulah sebelum zuhur atau imbah zuhur adanya takalap teguring sejam kah 2 jam kah, kemudian inya kada sembahyang tahajud,
kada beribadah malam tahajud, kada sembahyang tahajud, kada bangun sebelum subuh, maka inya itu seperti orang yang basahur tapi kada puasa. Nah, barisupan basahur tapi kada puasa. Ya. Jadi sifat guring Nabi itu yang pertama, beliau tidur di awal malam. Kapan awal malam? Dikatakan oleh ulama yaitu setelah sholat isya. Nah, jadi dalam hadis sahih, kana sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qoblal isya. Beliau memakruhkan guring sebelum isya. Jadi mau hendak guring keuntungan isya hanyar guring. Ya. Nah, wa yastauqit fi awalin nisfis tsani, dan bangun Nabi, bangunnya beliau wayah apa? Di pertengahan yang kedua. Ya. Ini sering seperti itu. Di pertengahan kedua. Jadi malam tuh dibagi pertengahan, ya. Pertengahan itu misalnya jam 1. Pertengahan pertama tuh jam 1 malam. Pertengahan kedua jam 1 antara subuh 2, 3, 4, 5, 4 jam. Nah, pertengahan kedua berarti imbah jam 1 dibagi 2 jam. Jadi jam 1, jam 2, ya. Jam 3 bangun Nabi kita. Itu pertengahan kedua. Jadi 2 jam sebelum subuh, sebelum azan subuh 2 jam, itulah kebiasaan bangun guring Nabi kita. Teratur Nabi kita hidupnya. Guring di awal malam, bangun di sepertiga malam. Mun kita tak paling guring imbah maghrib, bangun tengah malam, imbah itu guring pulang sebelum subuh. Tak paling-paling sudah. Esakah hendaknya. Nah, ini kita ini jauh. Ya, kada tapi ingat, kada tapi tahu kayak apa cara Nabi itu istirahat guring, kayak apa Nabi itu bangun. Nah, ini keseringan. Nah, jadi Nabi itu dikisahkan guringnya beliau itu nanti terbangun dalam riwayat ketika mendengar kungkuak ayam. Dalam riwayat Nabi punya ayam jagau. Tik, Nabi kita bingung ayam jagau. Warnanya putih sabukuan. Nah, itu bagus. Bisi ayam jagau tuh putih sabukuan tuh bagus. Ya, kadang ayam jagau tuh hirang, ada habang, hirang, habang, hijau bulunya itu. Nah, bila ada ayam jagau putih sabukuan tuh bagus. Itu mirip seperti sifat ayam yang Nabi gaduh. Yang mana ayam itu nanti bakung kuak. Ya, berkokok di waktu awal malam bengkungkuak, sepertiga malam bengkungkuak, itu paling rancak sepertiga malam. Ya, itu ayam bahari, ayam bah ini sama aja lah manusia pindah pangguringan juga. Ada lagi ayam bengkungkuak wah ini. Kan, mungkin ayam ini pindah begadang juga kelakuan. Lalu kada kelihatan lagi. Jam 3, jam 4 tuh ada lagi bunyi kongkuak ayam. Bisa juga ada lagi yang menggaduh ayam lah. Padahal suara ayam itu suara yang paling bagus. Suara yang paling Allah cintai. Di antaranya suara ayam bakungkuak. Nah, itu suara yang paling Allah cintai. Ya. Dan ayam ini ternyata bakungkuak itu, ayam di bumi ini
bakung kuak mengumpati kung kuak ayam di aras. Di aras tuh ada ayam, ganal ayamnya. Kan hebatnya ayam ini. Bila ayam ganal di aras itu bakung kuak, maka semua ayam jagau bakung kuak. Kapan bakung kuaknya? Itu setiap waktu sholat, terutama sholat subuh. Nah, dan di waktu-waktu yang mulia. Makanya dikatakan dalam tafsir kungkuak ayam itu mun diulah suara, tak keluar suara yang bunyinya udkurullaha ya ghafilin, udkurullaha ya ghafilin. Itu mun diterjemahkan kungkuak ayam tuh pakai bahasa Arab, mun bahasa kita, sebutlah nama Allah wahai orang-orang yang lupa. Jadi ayam itu menyuruh supaya kita berzikir. Makanya sunnah bila ayam itu bakung kuak kita membaca la ilaha illallah. Nya mengatakan ya. Nah wah ini kada tapi ada lagi orang gaduh ayam. Bagus sih zaman ada rumah itu halaman. Ya, ada kurungannya. Kena dikasih makan, ya kada. Jangan besaungnya. Ada orang ketujuh mengaduh ayam hagan besaung. Ini maginnya berdosa. Berdosa itu haram, menyaung ayam itu haram. Bajudi kah kada kah haram menyaung ayam itu? Kada boleh. Menyakiti binatang itu kada boleh. Apalagi pakai bajudi maginnya ay 2 kali haramnya. Karena di hari kiamat orang yang menyaung ayam itu dalam dikisahkan ya, orang tadi disaung lawan hayam. Nang bisi hayam deh, kena disaung ya makalahi sampai berdarah-darah. Ditawakan lawan hayam. Bergantian pulang. Kisos. Allah tuh adil. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim dengan binatang-binatang. Ayam jagau, pelihara, ya suaranya bagus, mengingatkan bangun guring, ya nanti kalau pina uyuh sembelih makan halal, ya halal disembelih ayam itu. Ternak-ternak yang halal dimakan, kulu minat thayyibat. Allah perintahkan kita makan-makan yang baik, yang halal. Nah, jadi di awal malam, kemudian, nah, Nabi kita basungsung bangun supaya beliau mendapatkan kemuliaan waktu. Sebab di waktu sepertiga malam itu waktu yang doa mustajab. Setiap malam Allah menawarkan kepada hamba, bila waktu pertengahan malam lewat sedikit sepertiga malam, ini waktu dibagi 2, imbah separuh-separuh dibagi 2. Nah, jadi 2 jam sebelum subuh itu, 2 jam sebelum subuh atau 2 jam setengah itu waktu doa yang mustajab. Di situ Nabi kita terbangun. Karena Allah menawarkan, jika datang waktu sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Ini kata ulama, Allah berparak lawan hamba. Allah mendekati hamba. Meskipun Allah itu dekat terus, tidak ada jarak. Cuman ini isyarat Allah memperhatikan. Dan Allah menawarkan hal min sa'il. Apakah ada yang minta berdoa? Allah ijabah. Aku ijabah. Hal min taib. Apakah ada yang bertaubat? Aku berikan taubat. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang beristighfar? Aku ampuni dosanya. Bila Allah batawar itu berarti tinggal kita nang mengambil. Artinya bila kita hakun mengambil pasti dapat. Tapi bila kada batawar ngalih bisa dibari bisa kada. Ya.
Jar PRT ambil minyak lamak 2 liter di rumah, ya datang langsung diberi. Karena sidin yang umum makan ada bantuan untuk warga lingkungan Masjid Al-Hijrah, ambil minyak 2 liter, baras 2 liter, galapung 2 liter di rumah Pak RT. Datangan berataan jamaah dibari lawan Pak RT. Oh ya apa kamu ngatuk? Asal imbah sidin mau makan. Tapi bila ada pengumuman datang ke rumah Pak RT, meskipun sidin sugih banyak baduit, misalnya bisi warung, minta bisa dibari bisa kata. Nah itulah ibarat kemuliaan waktu sepertiga malam, yang mana Allah bertawar, ya. Jadi bila orang, nah setelah Nabi kita terbangun, fayakumu fayastaku, beliau terbangun dan beliau bersiwak. Nah ini Nabi kita itu dalam riwayat, kana la yanamu illa wasiwaka inda ra'si, tidaklah guring Nabi guring kecuali siwak di kepala sidin bandak. Ini termasuk benda yang sunnah diandak dihiga bantal. Siwak ini siwak nih. Jadi Nabi kita itu bila hendak guring basiwak setumat. Guring beliau, hendak dihiga kepala. Nah, dan bila bangun guring, Nabi kita pun langsung mengambil siwak, menggosok gigi. Nah makanya ini tips kebersihan mulut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita tuh punya gigi yang bagus, yang kuat, ya. Sampai beliau wafat, gigi Nabi kita masih penuh. Nabi kita hanya pernah gigi patah ketika perang Uhud, kena tebas tombak, baju besi kena tebas, ya, patah gigi beliau perang Uhud. Adapun ya, beliau ketika wafat gigi Nabi kita utuh, ya, karena beliau selalu menjaga kesehatan gigi, senantiasa bersiwak. Bangun guring Nabi kita langsung bersiwak. Nah kita bisa bangun ke kamar mandi gosok gigi, itu siwak tuh sunnah. Kalau bisa sebelum guring juga siwak. Sebelum guring gosok gigi, imbah ke kamar mandi itu nah buang hajat, baudu, gosok gigi, baudu, guring. Bangun guring, buang hajat, gosok gigi, baudu, bagus. Ya, seperti itu lebih afdol. Nah, dan itu tidak hanya kebiasaan kesehatan, itu kebiasaan Rasul. Cuman kalau hendak mirip lagi pakai siwak ini. Nah, ini dipakai, gosok gigi dipakai. Ini hagan goreng di kalambu, di ranjang, sikat gigi di kamar mandi. Kedua-duanya dipakai. Karena kalau kayu ini aja mungkin kita kurang berasih. Karena kayu kita tuh lain lawan kayu Nabi. Kayu Nabi itu sigar, ini sigar nah. Hanya tadi ulun potong, ulun berjualan siwak di rumah, tapi kada denang mukari. Bandak aja kada diumum makan. Ustadz berjual siwak kada ya, ada stoknya cuman kada dijual. Ini, nah ini dingin nih masih basah, masih harum, masih ada bau teh gigi ada. Nah, hanya dibuka tadi anak Jumatan. Ini pian lah siwak ini dari Arab nih, Indonesia kada tumbuh. Olah alam ya, tumbuh atau kada, belum ada lagi Indonesia yang mulah siwak. Yang ada dari India, dari Pakistan, dari Saudi.
Siwak ini dari Saudi ya. Kalau ini produk daripada apa nih? Ini mana ini produknya ini? Ya kededan ini lah. Dari mana dikirim ini? Ya. Impor ini ya. Ini bian basah ini dikucup ini siwak nih ya. Ini enak kayak ada apa ya, rasa-rasa pahit gitu nah. Ulun berapa kali dulu di Tarim ketika jadi santri sering beli ini, seminggu tuh 2 kali lah. Beli-beli yang baru-baru dicabut akarnya tuh nanti dikucup-kucup. Karang gigi ulun ini rancak lepas sendiri. Karang gigi ini banyak dulu lepas, tongkap karena mengucup siwak. Dan siwak ini bila dikucup bibir tuh kayak pecah-pecahnya kayak keras gitu, kayak kandungan keras, kayak pian kumur-kumur ada tuh yang cair tuh kan keras, sama kandungan siwak nih, cuma ini natural, tidak racikan ya. Ini memang membunuh kuman 100% ya. Nah, kita ini kan kadang pakai siwak 20 tahun warisan ini Bahaji Bahari karena berganti-ganti semua ini pun Bahari dasar bujur karena berganti-ganti, belum ada impor. Sekarang sudah banyak di kedai-kedai, toko-toko, toko guru Jumri ada jual siwak. Nah, 10.000, 5.000 pakai, ganti terus. Paling kadang hari Jumat ganti siwak. Bila Jumat ganti, bila Jumat ganti, simpan nih. Ini saksi kalau kita mengamalkan sunnah. Ya ini nggak cuman guring. Ini kalau dibawa sholat 70 kali pahalanya lebih abdol dari sholat tanpa siwak. Yang tadi sholat Jumat pakai siwak, pahala dia 70 Jumat lebih abdol daripada tanpa siwak. Maghrib tadi pakai isya, siwak, isya siwak 70 catatannya. Ini kadang mengadang ada angka ini memang hadis sahih. As-shalah bi siwak afdal min 70 shalah bi ghairi siwak. Nah, Nabi kita jangankan sholat, hendak guringnya beliau siwak, hendak guring beliau bandak siwak, bangun guring Nabi kita langsung ke siwak. Ke siwak, beliau ke kamar mandi berwudu, kemudian fayatawaddo. Nah, kemudian Nabi kita berwudu. Jadi dalam riwayat kana la yanamu hatta yastanna. Nabi kita tidaklah guring kecuali bersiwak, dan bangun guring langsung bersiwak. Langsung berwudu, bawa siwak berwudu, karena ini anaknya ditilam. Sama kita wayah ini, anak guring HP dulu, bangun guring melatih HP juga. Nah, ini sunnah akhir zaman ini, ya jauh sunnahnya paling ya. Kalau sunnah Nabi itu berdoa, berwudu, berdoa, bersiwak, sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita orang yang selalu mengamalkan sunnah siwak sebelum guring. Bila guring bersiwak, bangun guring bersiwak. Ya, selalu siwak ada di kepalanya, selalu ada kepalanya. Ketika itu dia mati, langsung diurus jenazahnya sampai dimakamkan, datang 2 malaikat. Terbangun dia, datang 2 malaikat. Man rabbuka? Jarnya cari-cari siwak. Mana siwak aku nih jar? Siwakku mana siwakku? Ini malaikat nih ikam ada di kamar, ini dikubur. Siwak ikam di kamar. Ada aja aku nih bila aku nih malaikatnya bila bangun guring bersiwak. Ada kawa aku bila guring cari siwak tuh bang. Abud mencari siwak di kuburan, dikiranya masih guring di kamar. Abud bakal kalahi lawan malaikat bahasa sambatan. Pokoknya aku bilang ada siwak, mana siwakku nih, cari akan. Mana siwakku? Aku hendak bersiwak dulu bangun guring nih. Di malaikat ikam ini sudah mati, sudah dikubur. Biar aja, yang penting aku bersiwak bangun nih jar. Sekalinya malaikat tadi pun, kita bulikan di malaikat ini kan aku ditanguni nih. Ini orang lain. Ini mendebat sekalinya gara-gara sunnah.
Allah selamatkan orang yang ahli dengan sunnah Nabi Muhammad, ya, Masya Allah. Nah, ini kebiasaan Nabi. Kemudian Nabi kita fayatawadda, beliau pun berwudu. Nah, ini dalam walam yakun yakhudhu minan naumi faqal gadril muhda ilaihi wa la yamna' nafsahu min gadril muhdaj minhu. Nah, dan Nabi kita kebiasaan beliau tidaklah beliau guring kecuali seperlunya, ya, sekedar menahan daripada ngantuk guring beliau, guring dan terbangun. Jadi kadang guring itu kadang menjadi kebiasaan berlama-lama atau berpuas-puas, kadang sekedar perlu menghilangkan penat. Nabi kita tuh penat. Beliau imbah zuhur sudah aktivitas di masjid dengan para sahabat, musyawarah, datang sahabat, ya, bertanya-tanya. Di rumah ada 9 istri, ya, melayani, menyenangkan, mendidik. Ba'da maghrib dengan sahabat lagi sampai isya. Setelah isya beliau istirahat. Nanti malamnya munajat kepada Allah. Setelah terbangun malam langsung ya sambung, ada guring lagi. Sepertiga malam tuh ada guring lagi, langsung sambung sholat subuh sampai isyraq, sholat duha. Nabi kita nanti bermasyarakat, kadang beliau ke pasar, kadang beliau belanja untuk keluarga, menolong orang yang lemah. Dalam riwayat Nabi kita sering tangan dibasah dengan minyak. Ya Rasulullah, kenapa? Aku tadi membawakan minyak janda-janda yang di rumah sudah tua, aku nang menukarakan minyak, aku antarinya ke rumah. Nabi kita membantu orang-orang yang lemah. Nanti kelelahan beliau sebelum zuhur guring. Sampai nanti zuhur sholat jadi imam lagi. Begitulah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau seperlunya aja guring, karena menjadi kebiasaan yang membuang-buang waktu ataupun umur. Ya, makanya nanti kita jelaskan bagaimana sifat tidurnya Nabi, kasurnya Nabi, bantalnya Nabi, ya, amaliyahnya. Nah, ini masih pertemuan pertama. Mungkin kalau kita bahas sekitar 3 kali pertemuan, ya, mungkin selesai tentang guring dan amaliyah dan doa-doa. Udah sampai nih malam kisah tentang pakaian, ya, minuman, ya, banyak, sudah separuh sudah kitabnya dibaca. Masya Allah. Wa kana yanamu ala jambihil aiman, beliau guring ke hadapan sebelah kanan, zakiran lillahi ta'ala, berzikir kepada Allah sampai terguring. Zikir-zikir, doa-doa sampai muntung ini terhenti dalam guring, ya. Nah, dan tidak perut yang berisi. Artinya Nabi kita guring malam itu dalam keadaan kosong perut. Menunjukkan kisah di sini Nabi itu, ya, beliau makan malam, cuman gak ada banyak makan malam. Jadi Nabi kita itu tidak terbiasa, sifat guring Nabi itu perut beliau tidak penuh. Ada makanan cuman kada kenyang. Nah, ini kalau pengen sehat, jangan dibiasakan malam itu terlalu kenyang dibawa guring. Itu bahaya tuh, ya, bahaya. Banyak kesehatan yang tidak bagus untuk kesehatan, parut kanyang itu langsung guring. Makanya sunnah bila imbah makan malam bawa berjalan paling kurang 40 langkah. Nah, Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina faqihlana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah